Ya, ini video ketiga ya, kita lanjutkan. Termasuk persoalan yang muncul antara Pak Firly, kemudian dengan Pak Sigit Listio terkait dengan proses kriminalisasi Anies. Jadi semua sudah by design. Mengapa ini saya sampaikan? Saya pikir semuanya sudah selesai ketika Pilpres. Kita juga sudah. Oh, jadi Firly itu kemudian yang akan mentersangkakan Anies ya, kerjasama dengan Listio Sigit, orang kepercayaan Jokowi waktu masih di Solo kan, dan juga kekhawatiran Jokowi terhadap kemunculan Anies. Jadi semua itu, yaitu proses-proses kriminalisasi Anies itu sebelum diumumkan dengan cepat oleh siapa itu namanya, Surya Paloh, itu sebenarnya sudah didesain ya, by design ya, untuk menjebloskan Anies dalam konteks Formula E ya. By design, disengaja ya, dengan niat jahatnya. Datang seluruh anggota legislatif PDI Perjuangan, hadir semua. Diminta hadir oleh Bu Mega. Perintah langsung Ibu tertulis menghadiri, wajib hadir pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran. Tapi ternyata itu tidak cukup. Bahkan kemudian saya diancam, informasinya A1 mau dijadikan tersangka untuk kasus yang sangat tidak jelas. Berbeda kasus Sambo. Kaitannya kemana? Judi online, narkoba. Itu kan mendapat backing dari Partai Coklat. Kemudian judi, tambang-tambang ilegal. Semua tahu itu kan dimobilisasi untuk kepentingan dana pergerakan Pilpres. Tapi ketika urusan seperti ini sama dikejar, saya melawan. Saya jadi ingat ketika pada tahun 30 ada 4 kader PNI di Ciamis hanya teriak merdeka, merdeka, dan merdeka sekarang karena bergelora spiritnya Bung Karno. Mereka dikenakan hukuman gantung, Bung. 4 kader ini. Lalu salah satu yang akan menjalani hukuman gantung itu kemudian bisa berkirim surat kepada Bung Karno dan mengatakan, Bung Karno, besok saya akan menjalani hukuman gantung dengan mulut tersenyum, dengan keyakinan, karena saya yakin Bung Karno akan memerdekakan Republik ini. Jadi untuk merdeka, banyak yang siap digantung dengan tersenyum, yang mencurahkan nyawanya. Peristiwa 10 November, ribuan orang meninggal mengalahkan yang namanya bala tentara sekutu pemenang Perang Dunia Kedua. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut, saya bongkar. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Saya yang baru clear sekarang ya, ternyata Jokowi itulah ya, Jokowi yang akan menghabiskan seluruh lawan-lawan politik yang potensial untuk menghalangi terbangunnya dinasti politik yang melibatkan keluarganya sendiri terutama. Sedang menata pikiran saya mendengarkan ini, karena sedikit banyaknya dan beberapa bagian kita bersama, saya terlibat di dalam proses-proses Pak Jokowi naik kekuasaan. Tapi sejujurnya saya tampaknya tidak cukup siap mendengarkan semua apa yang Anda katakan ini. Ada satu kalimat yang perlu saya sampaikan pada Anda di hadapan penonton ini. Anda sadar betul menyampaikan semua ini? Oh, saya sangat sadar. Saya menyongsong badai. Sama dengan Bung Karno dulu. Saya menyongsong badai. Ketika berteriak Indonesia merdeka sekarang dan sekarang, Bung Karno mengatakan saya dianggap gila ketika mengatakan Indonesia merdeka ketika Pasifik membara. Tetapi saya siap menuju penjara sekalipun, kata Bung Karno, karena saya yakin di dalam perjuangan untuk bangsa dan negara, satu mati akan tumbuh 1000. Itu Bung Karno yang yakin. Masa kemudian kita sebagai murid-murid Bung Karno lalu takut dan membiarkan seluruh kekuasaan ini dibiarkan hanya ambisi seorang raja yang oleh Dr. Sukidi itu dikatakan punya karakter seperti Hitler, gemar berbohong seperti Pinocchio. Itu kan kita harus berani. Kita ini punya Dr. Sukidi itu kayaknya pernah seorang kolumnis dulu ya, tahun 80-an atau 90-an itu, rajin menulis di Kompas. Apakah Sukidi itu yang kemudian menjadi salah satu
bekerja di kedutaan besar Indonesia di salah satu negara Eropa. Apakah Dr. Sukidi yang dimaksud ini Dr. Sukidi yang kemudian menjadi dokter yang mengatakan bahwa Raja Jawa itu berwatak seperti Hitler dan gemar berbohong seperti Pinocchio, Raja Jawa. Jadi dia belak-belakan ya Hasto ini sekarang. Kekuatan nurani. Republik ini dibangun dengan moral force, dengan cita-cita. Bung Karno mengatakan, jangankan sebuah bangsa, sebuah manusia merdeka, cacing saja diinjek-injek melakukan perlawanan. Oke, kalau saya dinyatakan bersalah atas proses-proses itu, tapi pengadilan sudah membuktikan. Ini begitu banyak puluhan juta seperti Harun Masiku. Karena itu kan kasus seperti orang yang kemudian ditilang polisi, merasa tidak berdaya, kemudian menyuap polisi. Polisinya juga minta, sama-sama di situ. Padahal Harun Masiku saat itu dia punya kedudukan hukum yang kuat berdasarkan keputusan MA untuk dilantik. Dan keputusan pengadilan nggak ada kaitannya dengan saya, tidak ada dana dari saya. Lalu dicari dengan berbagai jebakan-jebakan. Tadi Mbak Koni mengatakan Kusnadi, bagaimana pakai menyamar, pakai berbohong, kemudian merampas, mengintimidasi tanpa ada surat panggilan. Apakah kita akan membiarkan? Kita berbicara tentang lebih dari 270 juta penduduk Indonesia yang mereka berhak atas keadilan. Sambil mendengarkan jenengan, sudah lama sebenarnya dari hari ini itu saya terus-menerus mengidentifikasi dengan kemampuan saya yang terbatas untuk mengelaborasi, mengidentifikasi dan memahami relasi antara Anda dengan Pak Jokowi. Yang kemudian yang tersisa adalah situasi ini. Permusuhan yang sengit ya. Sebenarnya apa sih Mas yang membuat partai Anda bersama dengan kader-kader Anda yang kemudian tergambarkan pada diri Anda demikian luka hingga kemudian sikapnya Anda itu demikian ekstrim, terutama dalam hal ini kepada Pak Jokowi. Apa yang terjadi sebenarnya Mas? Boleh nggak sebelum Mas Hasto jawab? Monggo silakan. Oh, ini menarik. Ini ya, aku ini kan orang. Ini menarik ya, satu pertanyaan yang cukup mendasar ya, soal tingkat luka psikologis ya yang diderita oleh keluarga besar Jokowi yang direpresentasikan oleh Hasto sebagai sekjen. Itu ingin ya Akbar Faisal itu mendapatkan elaborasi itu penjelasan yang sangat rinci ya terhadap situasi terakhir yang memunculkan mengapa sangat ekstrim ya sikap, pandangan ya, percik-percik intelektual dari Hasto itu terhadap Jokowi yang begitu penuh dengan amarah ya. Tapi tampaknya Ibu Koni terpancing dengan pertanyaan Akbar dan tampaknya kita akan saksikan informasi atau perspektif yang mungkin menarik ya. Saya belum lihat bagian ini ya. Luar ya. Ya. Aku akademisi, aku di luar ya. Bahwa aku bersahabat dengan siapapun itu hak aku. Aku saja yang di luar itu bisa melihat begini. Di dalam diri aku tuh tertanam begini, Pak Kakak Akbar. Kita bisa memaafkan kejahatan orang yang mungkin berbohong, mungkin mengeles, begitu. Itu is okay lah. Tapi satu kejahatan yang paling jahat dilakukan manusia yang punya moral itu adalah pengkhianatan. Aku yang di luar melihat bagaimana pengkhianatan yang dilakukan oleh Jokowi yang sudah lebih dari 20 tahun dibesarkan oleh PDIP. Dan dia kemudian mencampakkan PDIP, mencampakkan Ibu Mega, mencampakkan keluarga besar PDIP demi berteguh ya posisi politiknya dan berseberangan sekarang dengan partai yang sudah membesarkannya. Nah, itulah sebuah pengkhianatan yang tampaknya itu yang tidak bisa dimaafkan. Mungkin begitu maksudnya Bu Koni ya. dulu Pak Jokowi, karena kan kita ada di sana, Kakak Akbar. Kalau kita nggak pernah kenal Jokowi yang awal tuh kita mungkin juga sebodoh amat apa sih urusannya gitu kan. Kita pernah jatuh cinta. Kalau aku jatuh cinta dari seorang Jokowi yang bilang nanti ketika saya presiden saya akan bikin Poseidon supaya Indonesia karena gue orang pertahanan. Lupain itu, saya nggak tahu dia jadi apa sama ibu, saya nggak tahu dia jadi apa sama Mas Hasto atau sama PDIP. Tapi begitu dia berbalik mengkhianati ibu, itu yang nggak betul. Kalau itu ibu sendiri mengatakan kalau pengkhianatan biasa di dalam kehidupan ini
jangankan kita sebagai manusia, Nabi aja juga mengalami begitu banyak di dalam sejarah perjuangan menegakkan kebenaran itu. Nah, sehingga yang justru kita persoalan adalah ketika pengkhianatan pada cita-cita yang membentuknya. Karena Pak Jokowi itu adalah cita-cita bagaimana seorang rakyat biasa bisa menjadi presiden. Itu kan gagasan idealnya. Itu cermin kedaulatan rakyat. Dan juga kesetiaan pada konstitusi. Ketika saya di UI ditanya hubungan antara PD Perjuangan Pak Jokowi, Ibu Mega, Pak Jokowi, Ibu Mega melakukan koreksi sama KONI. Ibu Mega nggak ada persoalan. Yang persoalan itu Pak Jokowi. Bukan kami yang persoalan dan Pak Jokowi. Pak Jokowi yang punya persoalan karena tidak memahami konstitusi. Kan yang melarang Pak Jokowi untuk 2 atau 3 periode kan bukan kami, bukan Bu Mega. Bu Mega hanya menjalankan perintah konstitusi. Konstitusi mengatakan jabatan presiden itu 2 periode. Itu yang kami jalankan. Pak Jokowi nggak berkenan. Kemudian yang kedua, ketika urusan Israel mau datang, Bu Mega kan memegang komitmen di keputusan konferensi Asia Afrika yang ditandatangani 29 negara termasuk Indonesia. Apa? Bagi kita untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Dan kalau sudah hal yang sangat prinsip, ya apapun elektoral partai turun itu menjadi suatu konsekuensi di dalam menegakkan kebenaran. Sehingga dua hal itulah yang menjadi salah satu elemen mengapa kemudian Pak Jokowi berbeda dengan kami. Kalau kami tetap sama, kami berikan suatu ruang ekspresi kekuasaan yang begitu besar. Kami kan selalu menegakkan kebenaran. Tapi lagi-lagi ketika ambisi kekuasaan itu ternyata tidak berhenti, terus-menerus akan dilakukan, oleh Jokowi, brutal kalau kita lihat, brutal, ya. Maka ini harus diakhiri meskipun konsekuensinya sangat serius terkait dengan kriminalisasi kader-kader PD Perjuangan. Maka saya menyatakan setelah acara podcast, jadi ambisi kekuasaan Jokowi itu tidak berhenti setelah dia jadi presiden. Dalam perspektif Hasto justru makin brutal, ya, dan ingin menguasai segalanya, terutama membangun dinasti politik dan sekaligus mengkriminalisasi, melumpuhkan lawan-lawan politik yang menghalangi Jokowi, dan itu harus dihentikan meskipun apapun resikonya, kan gitu. Satu deklarasi perang, ya, terhadap ambisi kekuasaan yang makin brutal yang dilakukan oleh Jokowi dan his gang dan gengnya, dan itu sekarang posisi partai PDIP adalah membalikkan arus itu ke arah relnya semula, mengikuti jalur konstitusi yang disepakati bersama dalam Undang-Undang Dasar. Ini kalau ada kader PD Perjuangan yang terkena urusan hukum, itu adalah kriminalisasi sebagai konsekuensi dari wawancara ini. Tetapi saya kan dikatakan oleh Bung Karno, semua harus menjadi bagian dari pengorbanan dari cita-cita. Apa sih cita-cita? Bu Mega kan sampai menangis menyebutkan Indonesia Raya yang sejati-jatinya. Masa kemudian mau dirusak? Prof. Ikrar Bakti mengatakan bahwa Republik ini jangan sampai kalah dengan satu keluarga terdiri 5 orang. Rocky Gerung mengatakan, meskipun beliau bukan Profesor Ikranusa Bakti, salah satu ilmuwan dulu dari LIPI yang kemudian menjadi BRIN, itu jangan sampai Indonesia, ya, cita-cita Indonesia itu dikalahkan oleh satu keluarga yang terdiri dari 5 orang. 5 orang itu Jokowi, Anwar Usman, Bobi Nasution, Kaisang, dan Gibran, ya, mungkin itu, ya. Awal muasal kejahatan konstitusi kan asal muasalnya adalah peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 90, ya, tanggal 16 Oktober 2023 yang kemudian menjadi celah yang meskipun sempit itu menjadi celah untuk naiknya calon presiden Gibran yang waktu itu masih berusia di bawah 40 tahun, yaitu 36 tahun, tapi karena rekayasa dari Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi yang kemudian terbukti dia melakukan pelanggaran etik berat, dia dipecat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi oleh MK, ya, Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Tampaknya di situ asal muasal kejahatan konstitusi itu, dan Yusril yang sekarang bagian dari Gibran dari Koalisi Indonesia Maju sebagai Menteri Hukum itu
berdiam diri terhadap kejahatan itu dan dia menjadi skrup ya, penguat terhadap sistem yang dibangun dari rekayasa Mahkamah Konstitusi nomor 90 tadi. Anggota PDI, tapi menenggelamkan PDI. Ini sama saja menenggelamkan ide, gagasan, cita-cita, dan sejarah yang terkandung di dalamnya. Jadi Pak Jokowi ini seperti melakukan desoekarnoisasi jilid 2. Karena gagasan-gagasan Bung Karno itu mau coba ditenggelamkan bersama dengan PD Perjuangan. Tetapi beliau lupa bahwa kita ini adalah rakyat, kita ini partai yang sah. Kita warga negara yang sah. Sehingga menenggelamkan kami sama saja menenggelamkan warga negara Indonesia. Ini yang selalu diingatkan oleh Ibu Mega. Saya akan masuk pada area yang berdekatan dengan budaya kita. Sebenarnya kan pernyataannya Koni tadi itu ya dia mencoba mendekatkan dengan, apalagi dia perempuan ya, dia mendekatkan pada wilayah sedikit lebih personal. Tapi ada pertanyaan sederhana yang mungkin bahkan naif kedengaran, tapi ini sering dipertanyakan orang. Apakah Pak Jokowi masih bisa melakukan segala hal ketika dia tidak lagi sebagai presiden, Mas? Ya sebenarnya secara teoretik kekuasaan tidak bisa. Tetapi Pak Jokowi kan melakukan begitu banyak penempatan-penempatan orang-orangnya, jabatan-jabatan strategis sebelum beliau lengser. Ya contohnya jabatan Pak Sigit Listio. Ini kan belum melompati 5 angkatan. Dan ini kan karena ada kedekatan personal. Ya. Pak Jokowi tanpa dukungan Partai Coklat bukan siapa-siapa. Tapi justru instrumen kekuasaan itulah yang kemudian dimainkan. Dan kemudian kan terjadi keanehan. Kurang apa Mas Pramono Anung terhadap Pak Jokowi? Beliau lah yang merekomendasikan Pak Jokowi sebagai wali kota. Tetapi pada akhirnya dengan alasan rekam jejak, itu kan hanya prosedural. Tapi intinya adalah ini orang saya. Sehingga Pak Jokowi mematikan meritokrasi, termasuk proses demokratisasi dengan campur tangannya. Itu yang kita persoalkan. Pak, menyangkut dengan itu ya saya juga bersikap, Mas. Kemarin pada saat kita ngambil gambar ini, itu saya men-tweet sesuatu yang mengatakan gini, sebagai tokoh apalagi mantan adalah perlu mengajarkan tentang kearifan. Maka saya meminta Pak Jokowi untuk menjelaskan kepada publik rekam jejak seburuk apa seorang Pramono Anung, seburuk apa rekam jejaknya Andika Perkasa, dan seburuk Risma. Apa jejaknya Risma, hingga kemudian Pak Jokowi yang bukan bagian dari partai dan kekuasaan itu mengkampanyekan orang yang disebutnya rekam jejak yang lebih buruk, supaya kemudian publik atau terutama anak-anak kita bisa mendapatkan pelajaran, oh ternyata rekam jejak itu penting. Tapi sebelum sampai pada bagian itu, jelaskan dong. Karena setahu saya Mas Pram itu selain 10 tahun mendampingi Pak Jokowi sebagai menteri kepercayaan, juga orang yang menandatangani surat rekomendasi beliau sebagai wali kota di Solo. Andika Perkasa sebagai Panglima TNI tentu saja adalah penjaga utama kehormatan dari Presiden. Ibu Risma dengan seluruh kesederhanaannya, Ibu Risma ngomong sama saya langsung, berkali-kali menolak jabatan menteri, tapi tetap dipaksa oleh Pak Jokowi. Dan ada di podcast saya itu. Nah, pada bagian ini saya merasa saya harus bertanya kepada Pak Jokowi, seperti itukah yang Anda maksud? Oh iya, karena yang ada adalah penguburan gambaran ideal tentang demokrasi itu. Ini yang terjadi, sehingga ketika Pak Jokowi menyatakan rekam jejak seperti apa, maka pertanyaan Bung Akbar betul sekali. Dan ini sebenarnya sangat dalam, apalagi kalau kita juga menyentuh aspek kultur, nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sebagaimana Koni tadi sampaikan. Butet aja mengkritik Pak Jokowi dengan melek ngidong lali. Tapi kan berbagai gerakan para seniman, budayawan, para akademisi, ini kan ternyata tidak mampu menembus tembok-tembok ambisi kekuasaan dari Pak Jokowi itu. Maka buat saya sekali lagi, ketika justru di dalam pesta demokrasi melalui pilkada ini beliau masih campur tangan dan kemudian berbagai instrumennya masih memberikan intimidasi, itu kita tidak bisa dibiarkan. Saya begitu sedih setiap menerima laporan
kepala desa, bahkan anggota DPRD kami di Bolmong, Sulawesi Utara, megang mic aja nggak boleh. Gereja-gereja dimasukin atas nama Partai Coklat pada kepentingan kekuasaan. Maka kemudian saya menyelusuri rekam jejak Polri. Saya menemukan sekarang ada 3 klaster Polri. Yaitu klaster yang pertama adalah Polri Merah Putih. Inilah yang diperjuangkan oleh kami, kita semua sebagai warga bangsa, termasuk Polri Merah PD Putih. Perjuangan. Polri yang menegakkan hukum. Polri yang presisi dalam pengertian yang sebenarnya, bukan presisi sebagai anak buah Jokowi. Presisi yang seperti Singapura. Ketika orang Indonesia begitu masuk Singapura, ada atmosfer keadilan, ada atmosfer ketakutan untuk tidak berani melanggar hukum. Itu Polri dalam bayangan yang didirikan oleh Raden Said Sukanto Cokro, Kapolri pertama. Kemudian juga Brimob, ada sosok Jenderal Muhammad Yasin, ada Jenderal Hugeng. Ini kategori Polri dalam wajah yang ideal, yang dicita-citakan oleh para pendiri Republik, dan otomatis cita-cita Bung Akbar, Koni, saya, seluruh warga bangsa. Yang kedua, yang disebut oleh bocor alus sebagai Parcok, Partai Coklat. Nah, ini mohon maaf ya, termasuk saya sebut Pak Listio Sigit, Partai Coklat. karena begitu banyak fakta-fakta yang terungkap di MK tentang keterlibatan ini, yang kemudian mereduksi. Kalau saya mengkritik ini, jangan kemudian teman-teman Polri marah ya, karena kita ingin mengembalikan marwahnya, marwah Polri pada kesejatiannya yang berasal dari rakyat. Terus terang ya, siapa Hasto ya, terhadap kategorisasi Polri. Polri Merah Putih itu dia menyebut Kapolri yang pertama Sukanto, kemudian yang juga Brimob itu ada M. Yasin yang sangat terkenal, dan juga Jenderal Hugeng yang sangat jujur dan jujur dan sederhana, menolak korupsi, menolak suap menyuap. Dan yang kedua, kategorisasi Parcok, memakai istilah dari bocor alus ya, Partai Coklat ya, yang mendukung tanpa ampun, tanpa reserve kekuasaan yang sudah mengangkatnya, termasuk Kapolri yang pertama Sigit, Listio Sigit, yang melampaui 5 angkatan. Jadi tidak berdasarkan jenjang senioritas, langsung diangkat berdasarkan kedekatan Jokowi dengan Listio Sigit saat Pak Jokowi menjadi wali kota. Dan untuk selanjutnya ya, ini karena semakin menarik, tapi saya stop dulu, saya pengen makan siang dulu, sudah jam 2. Ini juga videonya sudah 22 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafon tinggal granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini, mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bepali, apa yang dikomentarin dari ini semua Bepali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam
dalam lihat dah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dulu. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.